Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, kula Fajar badhe nderek tanglet salah setunggalipun ayat ingkang sering kawula mireng saking panjenengan Al-Kahfi 100 doso Yai. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Napa angsal memaknai ayat ini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kemanapun yang kita tuju niku niate medui Allah dengan wasilah sifat-sifate Allah. Nek date Allah niku nggih pangapunten dereng sanggupe saged niki niatnya menemui Allah pada sisi sifatnya, sehingga niatan yang ingin bertemu dengan Allah niki ndadosaken estu gampange falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Makaten mawon Yai. Di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir atau ayat 110 terkait orang-orang yang ingin bertemu Tuhannya, apakah boleh dengan wasilah sifat-sifat Allah itu kita lakukan di dalam bentuk af'al apapun? Jawabannya boleh. Bahkan ini lebih luas, tidak harus kita itu bertemu terhadap Allah di dalam ibadah mahdoh saja, ibadah murni saja, contohnya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran. Tidak hanya di situ, sebab Allah dawuh dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini Allah tidak mengkecualikan terhadap af'al pekerjaan apapun, tidak. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kamu sekalian kecuali hanya untuk menyembah pada Allah. Berarti artinya bagaimana ibadah murni atau tidak murni itu betul-betul ternilai di mata Allah sebagai menyembah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini akan bisa terjadi manakala jenengan kali kula betul-betul ruhaniyah hati kita itu khudur datang Allah, sehingga beliau-beliau ini tidak hanya mengkhususkan bertemu Allah itu di saat sholat saja, enggak, di saat duduk saja, enggak. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 191 ini lebih luas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman, keadaan berdiri. Apakah berdiri sholat, berdiri kerja, berdiri apapun. Wa qu'udan, duduk dalam hal apapun. Wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Ini semuanya sebetulnya Allah mempunyai maksud supaya jenengan waktu demi waktu itu longgar selalu bertemu Allah. Bapak Ibu, untuk mencapai target bertemu Allah otomatis tidak bisa dipisahkan dengan sistem dzikir niki.
Kita berwasilah lewat sifat-sifatnya, itu sebagai proses kita Pak. Memang ibaratnya kita bisa pingin naik sampai ke loteng, kita harus naik tangga. Istilah tangga itu adalah wasilah, ya boleh, harus niki. Tapi nanti kalau sudah sampai di loteng, maka jenengan pasti meniadakan wasilah. Artinya wasilah itu buat panjenengan ketika sudah sampai pada Allah, ini sudah nggak berlaku bagi jenengan. Tapi nek turun maneh nanti berlaku. Artinya zona di titik manakah jenengan kali kula diwajibkan untuk berwasilah, dan di titik manakah hati jenengan itu sudah tidak berwasilah. Dan ini proses Pak memangnya. Jadi boleh dan sangat diperbolehkan kita dalam aktivitas apapun itu memakai wasilah itu dalam rangka bertemu Allah. Sebab Allah sudah katakan, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Ibadah di sini adalah maksudnya adalah ibadah yang makbulah, yang diterima. Persyaratan untuk ibadah yang diterima adalah sing ibadah iki, sing madhep iku kudu ketemu sing didep. Ini wajah tuwazia, itulah teladan baginda Nabiullah Ibrahim terhadap kita, dikasih contoh, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajia terhadap wajah Allah. Lah inilah Bapak Ibu, kalau kita bicara wajah Allah, nggak bisa akal itu untuk memikir, mboten angsal. Wajah Allah berarti harus ruhaniyah, lewat rasa ini baru nanti akan sambung. Sebab Gusti Allah laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu, jados kulon jawab dari Bapak tadi, boleh, bahkan memang menurut kami disarankan, janganlah kau bertemu Allah ketika saat di dalam sholat saja, jangan. Bahkan aktivitas kita lebih banyak di luar sholat. Kalau terhadap Kanjeng Nabi niku ning Quran iku tentang masalah dzikir untuk bertemu Allah, Nabi Muhammad iku bukrata wa asila, siang maupun malam. Fasabbihuhu bukrata wa asila, pensucian diri dari kotoran-kotoran hati lakukanlah baik siang maupun malam. Sebab kita manusia Pak, suatu saat hati ini kadang-kadang kedorong ambek nafsu, berarti hati kita kotor. Fasabbihuhu, sucikan, artinya kembalilah ingat kepada Allah, baru di situ nanti Allah sucikan. Begitulah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderet anglet Gus niki ten Al-Qur'an surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Napa niki maksudnya
Dot pun niki nyuwun ahli kitab itu. Nggih, ahli kitab, yang orang ahli kitab niki. Nggih, nggih. Kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bentuk wahyu Allah, sepahit apapun akan ku sampaikan dan ku terangkan. Urusan diterima atau enggak diterima seluruh umat itu bukan urusan saya. Ini tinggal kami mengambil tafsir mana, muhakamahkah, mutasabihakah, syariatkah, hakikatkah. Kalau kafaru musyrikun itu maklum, gitu, maklum. Ahli kitab ini yang bagaimana? Kalau bahasa kacamata syariah, orang-orang yang ahli kitab yang dimaksud pinter dalam hal kitab, sing kitab iku maksudnya di luar Al-Quran, apa? Taurat, Jabur, Injil. Yang kitab ini, mohon maaf ya, ini pandangan syariat. Ahlinya di sini, tapi keabsahan, keaslian kitab ini sudah dirubah. Itu disebut ahli kitab, diturut kacamata syariat. Dia mengartikan apa yang di dalam beberapa kitab ini tidak sesuai aslinya wahyu Allah, tidak sesuai. Sehingga mengapa kitab suci di dalam umat manusia itu diturunkan Allah sampai 4 kali. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, terakhir Al-Quran. Apakah tidak sempurna wahyu Allah di Zabur kok muncul Taurat? Apakah tidak sempurna Taurat kok muncul Injil? Urusan ganti-ganti umat. Mengapa yang namanya kitab itu kok ya juga kan ganti? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pahit Pak, tapi tetap saya sampaikan berdasarkan tujuan mengapa Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sesudahnya apa sebenarnya itu? Yang sebelumnya, bukan perkaranya yang sebelumnya itu belum sempurna, cuman oleh tangan-tangan yang hatinya berkepentingan nafsulah, akhirnya kitab ini diubah-ubah. Terima gak terima, monggo. Saya katakan dengan apa adanya. Udah, sekarang saya bicara kacamata hakikat. Siapa sih ahli kitab ini? Orang yang alim dalam pandangan ilmu syariah, tapi tidak mengerti pandangan ilmu tauhid. Mohon maaf nggih, mohon maaf, sepahit apapun harus saya katakan. Sekali lagi, secara pandangan hakikat kacamata aslinya adalah ahli kitab itu adalah golongan-golongan kita yang alim tentang ilmu agama, tapi sebatas syariah, tetapi ruhaniyahnya tidak mengerti tentang ilmu hakikiyah untuk menuju makrifat Allah. Sebab di dalam kesempurnaan Islam itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Contoh saya kok dikatakan saya itu termasuk golongan orang-orang di situ tadi surat Bayyinah, musyrik, kafir, ngeten Pak. Pandangan hakikat baru bisa ketemu. Umpama saya ini dikatakan wong ahli kitab karena bisa maca Quran, dikatakan ahli kitab
bisa mengerti isi-isine Quran. Wis contoh saya saja, contoh. Terus di dalam hati saya itu merasa saya makhluk lah yang bisa. Inilah ahli kitab. Contoh saya tidak mencontohkan orang lain. Contoh saya, kalau ini kubiarkan Pak, otomatis ning dodo kula sing muncul seneng dipujo orang lain. Akhirnya saya gila dengan pujaan orang karena saya merasa orang alim. Wes, akhirnya yahjubuhum biulumihim, Allah akan menutupi hati saya dengan ilmu tadi. Wes, ada lagi ahli ibadah yang disebut al-ubad. Saya rumah saya cedek Pak banget dengan masjid. Tiap saat dan waktu saya hadir pertama kali di masjid setiap waktu. Nyun sewu, satu sisi saya juga megang pondok, nggih maca kitab ning kono. Orang sekampung saya mengatakan saya ahli ibadah karena nggak pernah saya itu sobo kafe, nggak pernah. Memang faktanya nggak pernah saya. Sobo saya itu tiap hari tiap saat ada di masjid. Kalau tidak di masjid, di majelis taklim. Loh, orang lain mesti menilai saya ahli ibadah. Terus dalam hati saya merasa saya yang bisa melakukan itu. Berarti saya telah menyamakan diri saya pada Allah, tapi nggak terasa saya. Loh, inilah yang disebut ahli kitab atau ahli ibadah. Mung wae hanya secara syariat dikatakan golongan musyrik, secara hakikat hati saya kemasukan syirik khafi, lembut banget. Pahit loh Pak, ini saya sampaikan, tapi ini wahyu Allah, harus saya sampaikan. Makanya mengapa saya lebih sering menghitopkan diri saya aja, biar tidak ada yang tersinggung. Makanya asli nih ngoten enak beto wayang Pak. Dalang nih lho ya, wis pewenak iku. Masalahnya apa sing dicontoh iki wayange. Jadi wayang jenenge si A si B si C, enak aman. Tapi posisi seperti saya harus katakan sepahit apapun itu. Jadi ahli kitab contohnya saya tadi loh Pak Bu. Apa sebab saya kok selalu merasa beriman kalau saya yang melakukan? Karena saya merasa jauh terhadap Allah. Mengapa jauh? Karena saya termasuk anak buah iblis. Ngaten lho iku, anak buah nafsu. Ini tetap saya sampaikan urusan wis ojo oleh ngaji alhamdulillah. Ya niku sing kula goleki kok. Memangnya diringanno berarti kula diringanno. Tapi sing jelas saya tidak punya maksud apa-apa Pak. Cuman satu maksud saya, supaya jenengan iki cegak lari di tempat aja. Tentang belajar ilmu, belajar praktek, tidak hanya praktek secara jasmaniah saja, biar juga praktek secara rohani. Sebab besok jenengan ketika meninggal sing kembali kepada Allah rohaniah. Jasmaniah sampai kali kulo dari tanah kembali ke tanah. Ini kalau jenengan sadar, aku yakin berarti ini apa yang saya bawa terhadap oleh terhadap jenengan iki bentuk penyelamatan ruhaniah hati kita masing-masing.